Oke, pernah nggak sih kalian ngerasa susah ketika harus memahami teks yang panjang? Halo Sobat Pintar, selamat datang di Belajar Online. I'm Kak Emma. I'm going to help you to learn about today's materials. Today, we're studying Chapter 1, Let's Visit Seattle. So, materi kita untuk hari ini mencakup 3 hal. Yang pertama, understanding the text. 2, vocabulary in context. And number 3, pronunciation check. Nah, nanti kalian akan lihat gambaran atau bagaimana caranya kita akan membaca teks itu dengan mudah. Yang pertama perlu kita lihat itu adalah bagian judulnya. Kalian coba lihat ketika kalian membaca judul, apa sih yang bisa kalian pahami dari judul tersebut? Nah, kalau kalian lihat di dalam buku kalian, judulnya adalah 6 Things to Do if you visit Seattle. Itu adalah informasi pertama kita saat kita membaca teks. Jadi, kalian harus tahu dulu apa arti atau maksud dari judul tersebut. Yang kedua, kita harus melihat dulu di paragraf pertama setelah kalian membaca judul. Isinya tentang apa sih? Nah, ternyata di dalam paragraf pertama setelah judul yang kalian lihat itu adalah main idea atau di sana biasanya terdapat thesis statement. Nah, kalau kita lihat di dalam buku bacaan kalian, kalau kalian baca kalimat pertama ada tulisan There are 6 must-have experiences that you should do if you visit Seattle. Dari situ, kalian akan mengetahui bahwasanya, yang akan kita baca di dalam teks tersebut adalah 6 hal atau 6 pengalaman yang akan kalian peroleh ketika kalian mengunjungi Seattle. Selanjutnya, kalian harus lihat bahwasanya di dalam teks itu ada beberapa clue yang bisa kalian peroleh. Yang pertama, kalau di sana ada numbering, kalian bisa lihat numberingnya. Berapa numbering yang tersedia di sana. Kedua, kalian lihat berapa gambar yang ada di sana. Selanjutnya, kalau setelah kalian sudah memperoleh informasi dari melihat gambar dan juga tadi sudah membaca judulnya, kita baru masuk ke bagian reading main ideas of each paragraph. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu understanding the main ideas of the text. Yang pertama kita lihat, nanti ada beberapa paragraf yang akan kalian baca di dalam teks. Setelah paragraf introductory tadi, yang berisi tentang penjelasan bahwasanya nanti kalian akan melihat 6 main idea atau 6 hal yang akan kalian temui ketika kalian mengunjungi Seattle. Sekarang kita masuk ke masing-masing paragraf yang ada di dalam sana. Number 1, itu adalah clue yang perlu kalian ketahui. Di sana ada tulisan, Feel the fresh air on your face as you sail to Bainbridge Island on a Washington State ferry. Itu adalah informasi pertama yang akan kalian peroleh ketika membaca teks tersebut. Mudah kan? Selanjutnya Sobat Pintar, kita lihat di paragraf kedua. Di paragraf kedua dimulai dengan kalimat, Why don't you tour Pike Place, purchase stands and buy something you've never tasted. Perhatikan di sana, itu adalah informasi kedua yang kalian lihat ketika kalian membaca teks tersebut. Sekarang kita pindah ke paragraf ketiga. Coba kalian cari tahu dulu main idenya apa kira-kira dari paragraf ketiga. Untuk memudahkan, kalian bisa lihat di kalimat pertamanya. Oke, sekarang kalian lihat di sana ada tulisan book a night at one of the many cozy B&Bs or resorts available throughout the San Juan Island. Nah, yang sudah di-highlight sama Kak Emma itu adalah informasi penting yang perlu kalian ketahui dari paragraf tersebut. Sekarang kita pindah ke paragraf keempat. Sekarang coba kalian sendiri yang mulai. Kira-kira main idea dari paragraf tersebut apa? Ya, benar sekali. Kalian tinggal baca di kalimat pertamanya saja. See exciting and experimental works at Chihuly Garden and Glass. Itu adalah main idea dari paragraf keempat. Selanjutnya, kita pindah ke paragraf ke-5. Apa yang kalian lihat di sana? Ada gambar, gambar itu akan menunjukkan isi dari paragraf tersebut. Jangan lupa dibaca dulu kalimat pertama dari paragraf tersebut. Ya, kalian akan melihat gambar pesawat. So that's going to be the aircraft Boeing factory, or we say that this is Boeing factory. Selanjutnya, yang ke-6. Apa yang kalian lihat di sana? Ya, betul sekali. Ada tulisan coklat di sana. Itu adalah chocolate factory. Jadi, kalau kita simpulkan, setelah membaca teks yang panjang tadi, ada 6 hal yang bisa kalian lakukan atau yang kalian peroleh saat mengunjungi Seattle. Apa saja yang ada di sana? Yang pertama, feel the fresh air ketika kalian mengunjungi Bainbridge Island. Number 2, kalian bisa mengunjungi di sana yang ada yang namanya Pike Place Markets.
Di sana ada banyak hal sekali, semacam bazar. Number 3, kalian bisa berkunjung dan juga menginap di resort di sekitar San Juan Islands. Keempat, kalian bisa melihat pemandangan yang menyenangkan dan juga banyak sekali work of art di Chihuly Garden and Glass. Number 5, kalian bisa melihat perusahaan pesawat di sana. So you're going to see sophisticated aircraft being built in Boeing factory. And the last one, you're going to see chocolate factory in Fremont. Oke. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke vocabulary in context, guys. Jadi di sini sobat pintar, yang perlu kalian ketahui saat membaca, jangan selalu sedih kalau kalian bertemu dengan kata-kata yang tidak tahu. Aduh kak, bingung nih, nggak tahu artinya. Tenang saja, tidak semua kata itu wajib kalian ketahui artinya. Jadi beberapa ada yang bisa di-skip. Dan di sini, KM akan menjelaskan kalian bagaimana cara mengetahui vocabulary in context. Yang pertama, kalau kalian lihat di latihan di buku kalian, ada beberapa kosakata yang mungkin kalian belum familiar. Kita akan coba mengetahui satu kata dari kata yang ada di buku. Di sana ada kata foolproof. Foolproof itu apa sih? Kalau kalian artikan secara literal, full itu artinya ya, you know lah. Kemudian proof itu adalah bukti. Sekarang kita lihat konteksnya di mana kata foolproof itu berada. Seattle, where city and nature come together. If you visit Seattle, arrive with this list in hand and you'll be off to a foolproof start for exploring the Emerald City most unforgettable sights and sounds. Nah, kalau kita lihat di sini, di frasa sebelumnya, kalian menemukan kata list in hand. Daftar yang sudah ada di tangan, dan di situ lanjutannya adalah you'll be off to a foolproof start to exploring the Emerald City. Berarti kata foolproof di sini maknanya hampir sama dengan list in hand yang memudahkan kalian untuk mengunjungi tempat tersebut. So, I can say or I can assume that the meaning of foolproof is very easy to follow or there is no mistake. Jadi kalau kalian ikut guideline itu, kalian tidak akan kesasar atau kalian pasti akan mendapatkan sesuatu seperti yang diharapkan. Number 2, di buku kalian bertemu kata stroll. Stroll itu apa sih? Now let's take a look at the context. You can also stroll around downtown's galleries, boutiques, coffee houses, and cafes. Kamu bisa sekitar downtown galleries, boutiques, coffee houses, and cafes. Berarti kira-kira artinya stroll around itu apa? Ya, benar sekali. Maknanya mendekati dengan kata walk, seperti walk around. Berarti maknanya berjalan-jalan. Selanjutnya, kalian menemukan kata apa lagi di sana? Ya, produce. Produce di sini kita harus tahu bahwasanya dalam bahasa Inggris ada sekali banyak kata yang memiliki makna yang bervariasi. Ketika konteksnya berbeda, maknanya bisa jadi berbeda. Dan kalau kita perhatikan untuk konteks kalimat ini, produce itu maknanya sama dengan show. Ya, benar sekali. Kenapa? Karena di kalimat tersebut, why don't you tour Pike Place Markets, produce stands. Di sana berarti kalian lihat banyak sekali stands atau mungkin semacam toko-toko atau orang-orang yang berjualan, ya, atau stand ya. Makanya di sini kata produce hampir mendekati kata show. Terakhir contoh dari KMA untuk sobat pintar sekalian, kata amid. Oke? Perhatikan di sini. Festival of Sounds, Taste and Smell is part of the reason it is called the Soul of Seattle. Amid all the joyful hubbub, make sure you take time to spot these beloved icons. Kata amid. Amid di sini, kalau kita perhatikan all the joyful hubbub. Kira-kira mendekati apa? Karena tadi sebelumnya disebutkan ada festival sound, ada taste, ada smells. Berarti amid di sini fungsinya ya, benar sekali. Artinya mendekati among atau sekitar atau di antara. Oke? Itu yang kita pelajari dari vocabulary in context. Jangan lupa sobat pintar, di buku masih banyak lagi loh latihannya. Dan jangan lupa diisi. Kalian bisa mencoba untuk memprediksi mana tersebut, atau kalau memang sudah benar-benar nggak bisa, kalian bisa open the dictionary. Cuman saran dari Kak Emma, jangan selalu membuka kamus karena itu akan menghabiskan waktu kalian terutama pada saat ujian. Oke, sekarang kita pindah ke the third lesson. Today's materials itu ada pronunciation check. Jadi, Kak Emma berharap sobat pintar semua yang ada di sini bisa belajar bersama dengan Kak Emma untuk mengucapkan kosakata yang ada di buku kalian. Di buku kalian ada beberapa list of vocabulary. Kak Emma bantu supaya kalian bisa untuk pronounce kata-kata tersebut dengan baik. Yang pertama, kita punya kata amid, ya, amid. So it's supposed to be pronounced with schwa, amid, amid. Okay?
untuk kata yang pertama. Now, let's move to the second word. We have the word Seattle. Seattle, Seattle, Seattle. Oke, giliran kalian sekarang. Seattle. Sounds good. Now, we move to the third word. We have the word emerald. Oke, kalau ada tanda petik di depan kata, berarti di situ adalah stressingnya. Oke, emerald, emerald. Kemudian yang selanjutnya kita menggunakan emerald, emerald. Benar sekali. Sekarang kita pindah ke kata selanjutnya. Kita punya Bainbridge Island. Oke, Bainbridge Island. Benar. Sekarang kita pindah ke kata yang di bawahnya. Kita punya kata stroll around. Stroll around. Stroll around. Kalau dibaca cepat jadi stroll around. Bagus sekali. Sekarang kita pindah ke kata selanjutnya. Kita punya kata gallery. Oke, kalau Indonesia kita menyebutnya gallery, but in English we say that this is gallery. Oke, gallery. Repeat after me, gallery. Very good. Now, sobat pintar, the next word is cozy. Cozy, cozy. Bisa ya? Selanjutnya kita punya cafes. Cafes. Kalau di buku kalian nggak ada S-nya, tapi kalian bisa menambahkan S sendiri. Cafes, cafes. Awesome. Kita punya kata numerous. Yes, numerous, numerous. Very good. The next word. This is not the last word. Sorry. Leisure, leisure. Ya, leisure. Awesome. The last word for you to sophisticated. Sophisticated. So we use the word sophisticated. Okay, sophisticated. Very good. Now, those are the materials for today's meeting. I hope that you enjoy my video. Thank you so much for watching. Dan jangan lupa kalian like, subscribe, dan juga share link ini ke teman-teman kalian. Semoga kita bisa belajar bersama di belajar online. Terima kasih. Bye.